Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ananda semua? Ustaz harapkan dalam keadaan baik. Baiklah, sebelumnya Ustaz mengucapkan selamat atas liburannya. Sekarang kita masuk kepada semester 2 untuk melanjutkan bab-bab pelajaran pendidikan agama Islam kita. Untuk itu sebelumnya jangan lupa berdoa. Di sini kita mulai pelajaran kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita membahas mengenai bab 8, yaitu berempati itu mudah, menghormati itu indah. Ada di buku kalian, bisa dilihat. Lalu di sana ada renungkanlah. Dibaca renungkanlahnya di halaman 109. Bisa dibaca nanti dan kita masuk kepada pembahasan. Nah, sebelumnya kita masuk kepada peta konsepnya. Di peta konsep ini kita akan membahas mengenai hidup indah dengan perilaku terpuji. Pembahasan kita itu empati, hormat kepada orang tua, dan hormat kepada guru. Adapun turunannya nanti kita akan membahas implementasi dari menghormati orang tua itu ada di Quran surat Al-Baqarah dan yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke empati. Empati itu apa? Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Empati itu merupakan sifat terpuji. Islam menganjurkan hambanya memiliki sifat ini. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Nah, di situ ada surat Quran surah An-Nisa ayat 8. Bisa dibaca. Lalu dibaca artinya juga, jangan lupa. Di halaman 110. Nah, setelah kalian baca ayat tadi, Quran surah An-Nisa ayat 8 tadi, itu menerangkan apabila ada kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian waris, maka mereka diberi bagian sekadarnya atau sebagai tali kasih. Kepedulian terhadap mereka itu perlu ditumbuhkan. Sikap empati itu timbul apabila 1. Dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. 2. Mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Dan 3. Menjadi orang lain yang merasakannya. Nah, di situ ada hadis juga. Sebelumnya Ustaz akan menjelaskan dulu empati itu simpelnya itu adalah bagaimana kalian merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, bisa mungkin rasa iba, rasa kasihan, dan yang lainnya. Sebagai contoh, ada misalkan kalian melihat orang sedang kelaparan. Nah, kalian merasakan bagaimana sih apa yang dirasakan mereka. Nah, otomatis mereka merasakan sedih karena nggak bisa makan. Sedangkan kita mempunyai kecukupan misalkan. Atau kita melihat ada orang mendapatkan musibah. Nah, kita merasakan bagaimana musibah itu kalau datang kepada kita. Otomatis kita akan merasakan sedih. Nah, kalau kita mempunyai sifat itu berarti kita udah ada sifat empati dalam diri kita. Oke? Nah, hari ini kita empati dulu kita bahas. Untuk besok kita akan bahas mengenai bagaimana cara menghormati orang tua. Dan ingat, empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari itu dapat diwujudkan dengan cara 1. Peka terhadap perasaan orang lain. 2. Membayangkan seandainya aku adalah dia. 3. Berlatih mengorbankan milik sendiri dan membahagiakan orang lain. Yang 4. Jadi ingat, empati ini adalah sifat yang terpuji. Jadi kalian harus tumbuhkan sifat ini. Nah, oke. Tugas akan Ustaz kirimkan. Mungkin di Google Classroom Ustaz kirimkan. Kalau ini Ustaz hanya menjelaskan saja, karena kemarin Ustaz udah nyuruh kalian untuk baca. Besok
kita akan bahas mengenai menghormati orang tua dan guru. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silakan japri Ustadz di WA atau di Google Classroom juga boleh. Setelah akhiri, mari kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirukum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.